يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tadi sama-sama kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang dibacakan dengan merdu sekali oleh Ustazah Nisa. Dan langsung kita simak tausiah dari guru kita yang sudah hadir, yaitu Ustadz Inas Nasrullah. Beliau adalah pimpinan MUI Kota Cilegon dengan tema hukum memanfaatkan anak dalam mengumpulkan harta. Silakan Ustadz, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na ma'allamtana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang berbahagia, sekarang ini memang kita banyak menemukan eksploitasi terhadap anak, baik oleh orang tuanya sendiri ataupun juga para pengasuhnya atau bahkan oleh orang lain. Tentu fenomena ini harus kita cermati bersama supaya hal yang seperti ini tidak terus-menerus terjadi yang pada akhirnya akan merugikan tidak hanya kepada pribadi-pribadi, bahkan dampak yang lebih luas. Kalau kemudian eksploitasi terhadap anak ini terus-menerus terjadi, tentu saja generasi bangsa kita juga akan menjadi generasi yang merosot ataupun juga mengalami kemunduran. Oleh karena itu, sebuah tema yang sangat penting untuk kita ketahui bagaimana pandangan Islam, bagaimana hukumnya memanfaatkan anak dalam rangka meraih ataupun meraup keuntungan
ataupun harta benda ataupun uang. Tentu memang tidak bisa digeneralisir secara umum, misalkan haram secara mutlak. Atau sebaliknya malah misalkan boleh secara mutlak, tidak. Tetapi tentu harus dilihat ya dari berbagai sisi secara komprehensif. Karena ada juga yang anak-anak masih usia anak-anak tetapi dia bisa menghasilkan uang dan itu bisa membantu ekonomi orang tuanya dan bahkan keluarganya. Oleh karena itu tentu yang diharamkan ataupun yang tidak boleh dilakukan menggunakan anak dalam rangka mengambil keuntungan pribadi ataupun dalam rangka agar menghasilkan uang, yaitu kalau semata-mata tujuannya adalah eksploitasi dengan cara mengabaikan hak-hak daripada anak itu sendiri. Karena apa? Karena ini akan berdampak kepada perkembangan anak itu sendiri. Karena tentu saja anak ini perlu berkembang dan tumbuh. Oleh karena itu di dalam Islam paling tidak ada 4 tanggung jawab ataupun kewajiban orang tua yang harus dilakukan kepada anaknya. Yang pertama adalah tanggung jawab perawatan. Jadi orang tua ini jangan hanya mau enaknya saja ya punya anak ini. Karena kalau dilihat dari sisi nikmat, memang anak ini adalah merupakan nikmat. Tapi selain nikmat ya, anak juga adalah merupakan amanah. Tanggung jawab yang harus dipikul oleh orang tuanya agar anak ini bisa menjadi anak yang tumbuh berkembang, yang kemudian juga bisa mandiri. Kalau dalam bahasa agama barangkali lebih hebat lagi adalah menjadi anak-anak yang soleh, yang kemudian akan memberi kemanfaatan bagi orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kewajiban pertama adalah bagaimana orang tua memberikan perawatan kepada anaknya. Apa yang dimaksud dengan perawatan di sini? Tentu harus dilihat dari sisi kesehatannya, dari segi gizinya, ya. Ini harus diperhatikan. Yang kedua adalah tanggung jawab pengasuhan. Apa itu tanggung jawab pengasuhan? Yaitu kecukupan sandang, pangan, dan papannya. Maka sebenarnya tidak perlu orang tua ini memanfaatkan anak ya untuk meraup ataupun mencari harta, karena kewajiban mencari harta ini adalah murni tanggung jawab orang tua. Ya, karena memberikan nafkah kepada anak-anak itu adalah merupakan kewajiban orang tua tanpa sebenarnya harus melibatkan anak-anaknya. Karena itu adalah tanggung jawab daripada kedua orang tuanya, terutama adalah ayahnya ataupun bapaknya. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab pendidikan. Ya, maka wajib kepada orang tua bagaimana dia memberikan pendidikan yang cukup. Terutama adalah dalam hal mendidik anak ini tidak hanya kemudian pengetahuannya, terutama pendidikan yang paling penting diberikan oleh orang tua adalah bagaimana orang tua ini menjadi keteladanan, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Makanya terutama para ibu nih, calon ibu insya Allah, pada pengen punya anak enggak nih calon ibu ini? Baru calon ya. Berapa kira-kira mau punya anaknya ini? Berapa? 12? Jadi bisa jadi tim sepak bola ini ya. Ya, kalau saya alhamdulillah saya ini anak yang paling kecil ataupun bungsu. Oh, ya, dari 12 bersaudara. 12 bersaudara. 12 bersaudara. Ya salah. Jadi bisa jadi satu tim itu ya. Ini namanya keluarga besar ya. Keluarga besar. Iya. Tapi kalau sekarang rata-rata ya paling anak itu 4 ataupun 5 ya. Betul. Ya, Pak David sendiri berapa putranya? Saya putranya ada 3 orang. Alhamdulillah masih nambah insya Allah ya. Amin ya Allah. Jadi ini ya, pendidikan ini sangat penting bagi anak-anak kita. Ya, tarbiyatul aulad, bagaimana anak-anak kita ini mendapatkan ilmu, wawasan, pengetahuan yang kemudian di masa yang akan datang dengan ilmu itu dia bisa menjalani hidup secara mandiri. Ya, ini adalah kewajiban-kewajiban orang tua yang harus dilaksanakan kepada anak-anaknya. Nah, kalau kemudian dalam proses tadi mencari rizki ataupun mencari nafkah untuk keluarganya perlu melibatkan anaknya, kalau kemudian tidak mengabaikan 3 tanggung jawab tadi,
tidak masalah. Karena itu juga berarti eksplorasinya bukan kepada hal yang negatif, tetapi eksplorasi kepada hal-hal yang positif. Sekaligus juga melatih anak-anaknya. Iya. Ya kan, karena dalam ayat yang lain selain daripada ayat yang dibacakan tadi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah takut ya orang-orang yang apabila meninggalkan di belakang mereka itu adalah generasi yang lemah. Ya. Dzurriyyatan di'afa. Lemah apanya? Lemah imannya. Lemah apanya? Lemah ilmunya. Lemah apanya? Lemah ekonominya. Lemah apanya? Lemah fisiknya. Ya. Maka perlunya kewajiban-kewajiban tadi adalah dalam rangka supaya anak keturunan generasi selanjutnya ini adalah menjadi generasi yang kuat. Ya, jangan sampai ditinggalkan oleh orang tuanya dalam kondisi lemah. Dan tentu untuk menjadikan kuat ini perlu upaya-upaya, perlu ikhtiar-ikhtiar, perlu kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan oleh orang tuanya agar bisa mengantarkan anak-anaknya ini menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang mandiri. Ya, maka silakan saja. Ya, maka saya katakan di awal tadi tidak semua bisa dijeral, ini nggak boleh, ini haram, ini boleh, tidak. Tetapi tentu harus dilihat dari berbagai aspek. Kalau eksplorasinya semata-mata adalah untuk uang dan kepentingan pribadi orang tuanya, yang kemudian di sisi lain eksploitasi itu merugikan daripada anak, ini yang tidak boleh. Ya. Makanya alhamdulillah di negara kita juga ada undang-undang tentang hak asasi manusia, ada yang lebih khusus adalah undang-undang perlindungan anak. Ya. Itu dalam rangka supaya tidak terjadi eksploitasi terhadap anak, baik itu soal ekonominya atau juga sekarang seksualnya juga sudah merambah ini ya, nauzubillah, jangan sampai terjadi ini. Nah maka itu, tapi kalau kemudian eksploitasi itu dalam rangka mengembangkan ya pola pikir kemandirian anak sambil dilatih ya supaya tadi di kemudian hari tidak menjadi generasi dzurriyyatan di'afa, ya silahkan ya, tentu dengan tetap menjaga kewajiban sebagai orang tua, memberikan haknya kepada anak, hak perawatan, hak pengasuhan, ya kemudian hak pelindungan dan juga hak pendidikan kepada anak-anaknya. Maka itu boleh-boleh saja. Ya. Tapi kalau kemudian mengabaikan hal tadi, ini perlu dicegah, perlu dilarang. Dan yang lebih utama adalah bagaimana kita sebagai orang tua mengantarkan anak-anak kita ini nanti di masa yang akan datang, tidak hanya di dunia sampai ke akhirat. Maka Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Maka segala potensi yang ada pada anak ini dikembangkan, kemudian menjadi mandiri, menjadi orang yang taat, menjadi orang yang soleh, adalah dalam rangka menjemput keselamatan, kebahagiaan di dunia, dan juga menjemput keselamatan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Sebelum ditutup, silakan Pak. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Inas. Jadi memang kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak-anak nih ya. Dan tadi anak itu nggak boleh dieksploitasi. Tapi kalau dieksplor bakatnya, digali bakat dan minatnya anak itu boleh ya kan. Supaya anak ini nanti bisa mandiri ke depannya. Nah silakan, ada nggak rekan-rekan mahasiswa yang mau bertanya? Ya silakan Mas. Namanya dan pertanyaan apa, sambil duduk aja nggak apa-apa. Ya. Oh berdiri, berdiri, silakan saya berdiri. Ya udah, silakan. Izin bertanya Ustadz, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hazmi, mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta. Izin bertanya Ustadz, boleh nggak sih kita menyuruh anak kita yang masih duduk di bangku sekolah untuk membantu kita bekerja? Begitu saja, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar nih, maksudnya masih di bangku sekolah itu masih SD, SMP, SMA gitu ya? Ya kayak yang tadi yang di video awal gitu. Oh kayak di video awal anak kelas 6 SD udah kerja bantuin, dan itu baru satu contoh itu. Masih banyak kok, nggak cuman itu, ada yang masih bayi itu udah disewakan untuk ngemis, ada loh Ustadz. Bayi disewakan untuk ngemis, untuk apa? Pembenarannya adalah kalau nggak gini kami mau makan apa Pak? Ini pembenarannya ya. Saya coba ngambil sudut pandang yang berbeda, bukan berarti membenarkan. Silakan Kiai. Baik, menarik pertanyaan ini, sangat luar biasa. Yaitu tadi fenomena yang memang sekarang ini terjadi, termasuk yang disampaikan Pak David Holik tadi, itu yang memang
eksploitasi yang dilarang. Karena apa? Karena dengan anak dibawa untuk mengemis, ini jelas mengabaikan daripada hak-hak anak yang harusnya dia mendapatkan hak perawatan, pengasuhan, perlindungan dan juga pendidikan. Semua hak itu terabaikan. Maka ini yang dilarang dan tidak boleh. Bahkan kalau kemudian ini betul-betul murni eksploitasi, itu dihukumnya di penjaranya bisa sampai 10 tahun menurut undang-undang itu. Menurut undang-undang. Iya, dan kalau- didendanya sampai dengan 200 juta. Ini sangat berbahaya. Baik oleh orang tua sendiri apalagi kalau oleh orang lain. Iya, iya. Tidak boleh kalau eksploitasi semata-mata untuk mencari uang. Anak-anak yang masih di bawah umur ya, apalagi yang masih digendong-gendong itu tidak boleh. Ustadz, Ya. maaf nih Ustadz, definisi eksploitasi itu gimana sih? Apakah orang tua, kan banyak juga ya anak-anak yang saya lihat karena orang tuanya sakit, kena stroke, nggak bisa ngapa-ngapain, single parent. Anak ini memang mau untuk cari nafkah, untuk bantuin orang tuanya. Apakah itu termasuk eksploitasi, Ustadz? Ya, eksploitasi itu adalah mengambil keuntungan semata-mata keuntungan pribadi. Tentunya maka saya sampaikan di awal tadi perlu dilihat secara komprehensif. Iya, Ya, karena mungkin masing-masing kasus itu berbeda. berbeda betul. Kalau seperti yang disampaikan oleh adik kita tadi terkait dengan video, saya kira itu bukan eksploitasi. Iya, Ya, tapi keadaan dan memang keinginan secara pribadi dan itu dalam pandangan Islam suatu hal yang sangat mulia. Masya Allah. Gitu ya. Bahkan itu adalah sebagai wujud baktinya kepada Orang tua, iya, Walaupun tentunya di sisi lain ini mengetuk hati kita semua, terutama para pihak terkait supaya melihat ini adalah sebagai peristiwa yang kemudian dengan adanya viralnya video itu menarik kita semua untuk memiliki peduli. kepedulian dan perhatian. Karena anak ini bagaimanapun dia masih waktunya harus belajar dan belajar. Ya. Bahkan terdengar tadi itu kalau tidak salah dia juga punya cita-cita ingin menggapai cita-citanya, ingin menjadi polisi misalkan gitu ya. Nah ini tentu saja dia harus didorong. Kalau kemudian dia terus-terusan seperti itu tentu ya dari sisi pendidikan mungkin akan terabaikan. Ya. Oleh karena itu selagi tidak mengabaikan hak-hak daripada anak ini ya silahkan sebagai pengembangan daripada minat dan bakatnya. Bakatnya. Tapi kalau sudah mengarah kepada murni eksploitasi ya ini hal yang harus diwaspadai. Karena nanti kerugiannya bukan kepada si anak saja tetapi juga kepada orang tua. Ketika dia mengabaikan pendidikan anak ini di masa kecilnya, ya kemudian yang dirugikan tidak hanya anaknya tetapi juga dirinya orang tua. Karena pada zaman Rasulullah dulu pernah terjadi. Ada seorang orang tua yang mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, anak saya ini waduh begini. Pokoknya dia nggak baik sama saya. Udah gitu pelit lagi. Ya, benar yang kamu katakan benar. Akhirnya dipanggillah anaknya. Ditanya, ini bapakmu? Iya. Benar kamu melakukan ini? Iya ya Rasul. Kenapa kamu melakukan itu sama orang tuamu? Ya gimana? Dia nggak pernah mendidikku waktu kecil. Dia tidak pernah mendidikku adab. Dia tidak pernah mendidikku tentang Al-Quran. Maka apa jawaban kata Rasulullah? Engkau telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Allah. Ya, jadi ini jangan disalahkan juga kemudian anak kalau durhaka kepada orang tuanya. Karena waktu kecilnya orang tuanya durhaka kepada anaknya dengan cara dia tidak memberikan hak-hak daripada anak itu. Saya kira Ya itu. Allah ya Robbi, jadi orang tua itu nggak gampang ya. Ternyata kita nih teman-teman nih yang calon-calon orang tua, calon-calon suami, calon istri, ayo pantaskan diri kalian untuk menjadi orang tua. Pantaskan diri kalian menjadi suami, pantaskan diri kalian menjadi istri. Kalau ingin rumah tangga sakinah mawadah, paham agamanya harus kuat dulu ya. Benahi dirinya, insya Allah akan dapat keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, punya anak keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz, makasih banyak. Kita akan lanjut lagi. Abis ini saya mau ngajak semuanya belajar baca Quran. Mau? Mau? Sama Ustadz yang paling rame banget ya. Saya mau pantun boleh? Boleh. Nanti aja deh ya. Jangan kemana-mana. Tetap di Cahaya Hati Indonesia.